Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 2 November 2023. Lebih tepatnya ini adalah analisa pasca berita FOMC tadi pagi. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD atau gold pada hari ini. Oke, kita langsung aja lihat yang sudah saya berikan analisa kemarin. Jadi bagi yang sekiranya teman-teman ingin ambil posisi buy kemarin di sekitaran 1980 atau enggak di 1979, lah di sekitaran ini ya, itu teman-teman bisa nge-buy dengan stop loss di 1975 dan target terjauh adalah sampai di 2000. Dan ternyata harga itu kemarin naik sampai ke 1992, ya bisa dibilang 1992,92. Lagi dikit sih 1993 ya, seperti biasa 1993 adalah area yang cukup kuat saat ini. Yang dimana sebelumnya adalah sebagai resisten, kemudian menjadi support, dan sekarang menjadi area resisten lagi. Jadi kemarin bagi yang teman-teman ambil posisi buy sebelum berita FOMC keluar ataupun sebelum ada pernyataan dari Jerome Powell, itu teman-teman sudah mendapatkan profit sebanyak 126 pip. Karena jika teman-teman ada yang buy di 1980, stop lossnya ditaruh 1975, yang dimana kemarin itu stop lossnya hampir kena. Jadi jika teman-teman ada yang open setelah jam 12 ataupun jam 1 siang, itu teman-teman masih bisa mendapatkan profit yang cukup besar, yaitu di atas 100 pip lebih. Ya, at least teman-teman, seperti yang sudah saya katakan, karena saya pribadi tidak ingin trading sebelum adanya FOMC. Jadi bagi yang kemarin open posisi buy, pasti sudah keluar sebelum berita FOMC ya. Setidaknya kalian sudah keluar ataupun sudah memasang SL Plus. Karena kalau dilihat di sini, sejauh 100 pip itu sudah sangat lumayan ya. Dan sekarang kalau dilihat berarti area zona demand kita di sini sebenarnya masih bagus. Karena tidak ada candle yang tutup di bawah 1976, tapi permasalahannya adalah candle ini ataupun area ini sudah pernah di break, dan di breaknya pun terbawah sampai di 1969. Jadi saya rasa untuk area saat ini itu bisa dihapus aja supaya teman-teman tidak bingung. Nah itu jadi kemarin ya. Dan sekarang kalau kita lihat berdasarkan apa yang sudah terjadi kemarin. Jadi kemarin itu kalau nggak salah berita dari FOMC ya. Sebelum dari berita FOMC kita ada berita mengenai ADP. ADP non-farm ternyata mencetak angka 113.000. Yang dimana ini lebih tinggi dari data sebelumnya, tetapi ini cukup jauh dari data yang diperkirakan, yaitu sebanyak 149.000. Oleh karena itu kita melihat yang namanya kenaikan XAU/USD. Dan setelahnya kita ada berita tentang ISM Manufacturing PMI, yang dimana ternyata angka yang keluar adalah sebanyak 46,7, yang berarti ini di bawah angka 50. Dan ketika di bawah angka 50 berarti dari segi sektor manufacturing PMI itu mengalami yang namanya kontraksi atau yang namanya mengalami pelemahan dari segi manufaktur PMI. Kemudian dari segi JOLTS job opening ternyata mengalami kenaikan, tapi kenaikannya tidak terlalu banyak ya. Dari data sebelumnya adalah 9,5, yang keluar tadi malam adalah 9,55. Jadi tidak terlalu besar perbandingannya. Dan kalau kita lihat tadi pagi, tadi subuh, berita tentang FOMC ternyata benar. The Fed tidak ada menaikkan suku bunga
yang dimana berarti suku bunga di Amerika saat ini itu sebesar 5,5%. Dan kalau kita lihat menjelang berita ini, teman-teman bisa lihat ya, harga itu sempat dibawa naik turun dengan cepat, yang dimana harga itu sempat naik, kemudian harga itu bergerak naik sedikit ya, tidak terlalu ada pengaruh apapun. Dan ketika FOMC press conference yang dimana ini dikatakan oleh Jerome Powell, awalnya Jerome Powell itu mengatakan ada nada hawkish yang dimana gold itu sempat dibawa turun sampai ke 1970, dan 15 menit ataupun 30 menit kemudian gold terus bergerak naik sampai jam sekarang, per video sekarang saya buat. Kenapa? Teman-teman bisa melihat secara detail, bukan detail sih, secara singkat kenapa pergerakan XAU kemarin sedikit pergerakannya ya, sedikit volatilitasnya sedikit dan cenderung hampir tidak ada. Karena kalau kita lihat berdasarkan yang ada di website Financial Juice di sini teman-teman bisa lihat beberapa berita dari ataupun apa yang sudah dikatakan oleh Jerome Powell, yang dimana yang merah-merah ini berarti yang di highlight ya. Ada beberapa kata-kata yang sebenarnya membuat itu hawkish dan ada beberapa kata-kata yang cenderung dovish. Jadi teman-teman bisa ke sini di website financialjuice.com untuk melihat yang bagian merah-merahnya ini ya. Jadi untuk secara singkatnya, kenapa pergerakannya kemarin seperti ini? The Fed memang tidak akan menaikkan suku bunga, tetapi itu kan dipandang sebagai dovish. Lalu hawkishnya adalah apakah kita perlu menaikkan suku bunga lagi karena inflasi akan cukup lama bisa turun di bawah 2%, dan untuk permasalahan pemotongan suku bunga, The Fed saat ini belum ada pemikiran sama sekali untuk masalah itu. Itu dari segi hawkishnya. Untuk dovishnya lagi, selain karena tidak ada kenaikan suku bunga, dovishnya adalah The Fed mengatakan mereka dengan menaikkan suku bunga sampai sejauh 5,5 itu dianggap sudah cukup jauh dan perkiraannya sudah cukup sampai di sini saja untuk suku bunga di Amerika untuk saat ini. Jadi orang-orang beranggapan bahwa oke, berarti next meeting di 14 Desember 2023 sudah dipastikan tidak akan ada kenaikan lagi, karena Jerome Powell mengatakan bahwa kenaikan 5,5 itu sudah dianggap terlalu jauh dari perkiraan data sebelumnya, yang dimana beliau rasa itu sudah cukup di angka 5,5, tidak perlu ada kenaikan lagi. Itulah yang dianggap dovish yang cukup besar pernyataannya ya. Walaupun dari segi tenaga kerja, walaupun dari segi gaji dan juga lapangan pekerjaan dan juga data ekonomi itu masih mendukung yang namanya Amerika bisa tumbuh lebih baik. Tapi ya karena suku bunganya sudah dipatok flat di angka 5,5 nanti, saya rasa itu menjadi faktor XAU-USD beberapa jam setelahnya sampai saat ini mengalami kenaikan sampai di 1985. Nah, kenapa pergerakannya itu kurang banyak lah bisa saya bilang ya, walaupun kemarin adalah event dari Bank Sentral, karena sekali lagi seperti yang sudah saya katakan beberapa hari sebelumnya, faktor utama XAU-USD bisa naik sampai ke 2000 adalah faktor dari geopolitik yang ada di jalur Gaza. Karena saat ini bisa dibilang, saya bisa katakan kalau untuk saat ini ya, per tanggal 2 November
Untuk saat ini beberapa trader yang memegang XAUUSD itu belum ada. Dalam artian kemarin ketika harga sudah sampai di 2000, beberapa trader itu melepas posisi buy-nya. Karena kalau kita lihat ketika harga sampai 2000 dan sampai ke 2000 lagi sekali, harga langsung dibanting turun. Dan ketika sudah harga di bawah 2000, harga pun tidak bisa cukup kuat naik, walaupun kemarin kita ada berita dari FOMC. Untuk hari ini kita cuma ada berita tentang unemployment claim ya. Di sini sih biasanya akan berpengaruh sedikit. Tapi secara bensinnya ataupun secara penggerak utamanya, karena kalau kita lihat sampai saat ini tidak ada media ataupun tidak ada berita yang disampaikan tentang apa yang terjadi ataupun berita terbaru tentang kejadian di jalur Gaza. Jika ada update ataupun berita baru tentang di jalur Gaza, maka kemungkinan ini akan bisa terbang sampai ke 2000. Tapi jika memang tidak ada dan tiba-tiba jalur Gaza itu ada kata-kata gencatan senjata, ya sudah. XAUUSD sebagai aset safe haven itu kemungkinan akan dibuang. Dan orang-orang akan memilih untuk trading di mata uang ataupun di currency. Dan itu bisa membuat harga XAUUSD, walaupun USD-nya melemah, XAU bisa kemungkinan bergerak turun. Seperti itu ya. Dan untuk saat ini jika teman-teman ingin ambil posisi, ingat harga 1993 saat ini adalah menjadi area resisten yang cukup kuat dan bisa saya katakan valid. Kenapa? Dari segi faktor time frame H4, dari candle segini aja ya, kita nggak usah jauh-jauh ngelihat ke belakang. Harga 1993,25 ataupun teman-teman bisa memakai harga pas ataupun harga genap di 1993. Ketika harga naik sampai ke 1993, harga dibanting turun. Harga naik ke 1993 dibanting turun. Harga bisa break di atas 1993, harga bisa mencapai 2000 dengan mudah. Ketika harga sampai ke 1993, harga tidak bisa bergerak turun. Ketika harga break di bawah 1993, harga kemudian turun. Ketika harga naik 1993 lagi sekali seperti yang terjadi kemarin, harga kemudian turun. Jadi resisten di 1993 saat ini menjadi resisten yang sangat valid untuk saat ini ya. Jadi consider bahwa teman-teman kalau mau ingin ambil posisi buy, target saat ini adalah cukup di 1993 aja, nggak usah terlalu jauh. Karena kalau kita lihat saat ini di time frame H4 untuk area support ya, untuk support saat ini adalah di sekitaran 1963 ataupun boleh saya pakai di 19 berapa dikit ya, 1963,75 yang tadi ya, 1963,75 itu support cukup jauh di bawah. Dan kemudian untuk support saat ini, support middle-nya ataupun support yang di tengah-tengah kita bisa pakai di 1978. Jadi kalau kita lihat di time frame H4, selama harga tidak bisa break di 1978, harga kemungkinan akan hanya bergerak di situ-situ saja ya. Jadi untuk area support resistance saat ini kita ada di key level 2000 sebagai resistance, 1993 sebagai resisten berikutnya, dan support terdekat ada di 1978 dan support selanjutnya adalah di 1963,75. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi bisa berpatokan di time frame H4, kita cukup melihat harga itu bisa nggak close di atas 19 sekian ya. Jika dia break di atas 1993, kecenderungannya adalah bisa naik sampai ke 2000 dan bahkan bisa sampai ke 2015.
Jika dia break di bawah 1978, maka kecenderungannya adalah harga itu bisa bergerak turun sampai ke 1963 seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi, ini adalah mapnya ataupun petanya, jadi teman-teman tidak bingung untuk menentukan di mana area support resisten yang valid untuk saat ini ya. Untuk permasalahan supply demand di time frame H4, kita tidak ada supply demand yang bagus. Ada sih satu, tapi itu terlalu besar, yang dimana sebesar ini, pergabungan antara 1963 dan 1955, yang dimana ini saya rasa cukup besar demand H4 nya ya. Kalau dibawa ke H1, kita tidak ada area demand dan supply yang bagus ya, tidak ada supply demand yang bagus. Yang ada hanya di time frame M15 kita ada satu area supply di sini. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell di sini, stop lossnya cukup pendek aja, yaitu di atas 1993, bisa di 1994 atau di 1995. Take profitnya adalah di 1978 maksimal, karena kalau dilihat di sini 50 pip SL, take profit 120 pip. Jadi di sini masih masuk akal banget. Risk reward rasionya adalah 2,3 ya. Jadi masih worth it di sini. Misalnya jika sudah kena SL di 1995, ya sudah, berarti kecenderungannya adalah harga itu bisa mengejar sampai ke 2000 bahkan lebih. Seperti itu ya. Dan kalau di atas di sekitaran 2000, secara area supply kita di M15 tidak ada, yang ada di time frame M30. Ya, di time frame M30 ada satu area demand, supply, maaf, di sini. Area supply di sini juga. Tapi sih saya rasa ini nggak bagus ya, karena sekalian aja kita pakai zona supply daily yang ada di sini di 2015 kemarin. Ya. Jadi kalau mau ambil posisi sell, di mana kita mengesampingkan berita yang sudah terjadi tadi pagi, di sini bisa. Tapi ingat, permasalahannya adalah ini di time frame M15. Jadi ketika di time frame M15, berarti teman-teman itu scalping. Masuk di M15, berarti keluarnya adalah cukup di M15 juga. Jangan sampai dibawa ke time frame H1, apalagi dibawa ke time frame H4, sebaiknya jangan. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ingin ambil posisi buy, saya rasa antara di 1963 lebih bagus ya. Di 1963 di sini lebih bagus untuk ambil posisi buy. Kenapa nggak di 1978? Karena saya rasa untuk support di 1978 ini support yang di tengah-tengah masalahnya ya. Jadi kalau bisa buy-nya itu di 1963 ataupun ketika break 1993 seperti ini. Karena untuk demand-nya sendiri di sini lebih bagus. Yang tadi saya katakan di time frame H4 yang cukup lebar tadi. Oke. Dan kalau kita lihat di daily, alhasil kemarin kita menciptakan satu candle ekor yang cukup panjang dengan body yang kecil. Berarti ini menandakan keraguan-raguan di pasar. Karena kalau kita lihat di time frame H4, harga pun tidak bergerak dari 1993 sampai 1978. Oke. Jadi jangan bersedih dulu bagi teman-teman yang belum sempat entry, karena sekali lagi minggu ini adalah minggu yang padat. Nanti di hari Jumat kita ada satu event lagi, yaitu tentang NFP. Dan semoga hari ini kita bisa melihat pergerakan XAUUSD yang cukup signifikan, sehingga besok sebelum NFP kita bisa memperkirakan kemana arah pergerakan XAUUSD selanjutnya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD besok untuk data NFP. Bye-bye.